Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga dengan nikmat itu kita sama-sama bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, kemudian diisi dengan tausiah. Pagi tadi kita sama-sama juga dapat melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian kita lanjutkan dengan melaksanakan ibadah kurban. Tentu semua itu dapat kita lakukan melainkan karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita doakan bagi saudara-saudara kita yang sekarang berada di rumah sakit karena sakit, mudah-mudahan mereka segera diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat serta para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa selalu istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita sama-sama tadi setelah sholat melantunkan kalimat tahlil la ilaha illallah, tidak ada Tuhan illa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita juga setiap kali mendengar ketika muazzin itu melantunkan azan, di dalam lafaz terakhir dari kalimat azan itu adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kalimat yang singkat tapi sakti. Kalimat yang menentukan apakah seseorang itu mati dalam keadaan husnul khatimah atau sebaliknya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan
man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang akhir daripada perkataannya, maksudnya adalah ketika dia sakarat, la ilaha illallah, dia mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, maka senantiasa dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada kesempatan ini ulun ingin sedikit menyampaikan tentang makna daripada kalimat la ilaha illallah. Ini adalah sebuah kalimat tauhid yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Kalimat yang setiap hari, saban hari kita ucapkan, bahkan puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali kita ucapkan. Tapi apakah kita sesungguhnya memahami daripada kalimat tauhid, kalimat tahlil yang tiap hari kita baca, tiap hari kita dengar? Maka dari itu jamaah sekalian, karena bulan Zulhijjah ini adalah bulan haram daripada 4 bulan haram, di mana di dalam bulan Zulhijjah ini begitu banyak peristiwa-peristiwa yang besar yang kaitannya itu erat dengan tauhid. Pelaksanaan ibadah haji adalah kaitannya itu dengan tauhid. Coba kita, orang yang melaksanakan tawaf itu, kalau orang kadang ngerti apa keliling-keliling itu apa artinya. Bila kita paham tentang tauhid, kita yakin bahwasanya itu adalah sebuah syariat. Ketika kita melontar jumrah, apa sesungguhnya hikmah daripada melontar jumrah itu? Kan kerikil batu kita tawak. Itu apa artinya? Nah, inilah makna daripada tauhid. Ketika kita sa'i dari Safa ke Marwa, nah itu apa artinya? Kemudian ketika kita juga di dalam syariat kurban, menyembelih kurban, apakah Allah Subhanahu wa taala butuh kepada kurban kita? Tidak. Tapi sesungguhnya hikmah daripada kurban itu adalah kurban. Karuba yakrubu itu artinya dekat, hampir. Bagaimana orang yang berkurban itu dia berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Nah, ini erat kaitannya jamaah sekalian dengan syariat yang dibawa oleh Nabiullah alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika ayat-ayat Al-Quran itu berbicara tentang Nabi Ibrahim, ya, jadi setiap ayat di dalam Al-Quran yang ada nama Ibrahim selalu berkaitan dengan masalah tauhid, selalu berkaitan dengan masalah tauhid. Makanya Ibrahim itu dijuluki dengan Abu Tauhid. Abu Tauhid itu artinya bapaknya tauhid. Dari Ibrahim ini lahir 18 Nabiullah, yang termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah mengutus para rasul, wa ma arsalna min qablika rasulan illa nuhi ilaihi fa'budullaha. Sesungguhnya kami tidak mengutus kepadamu wahai Muhammad seorang rasul sebelum engkau itu kecuali adalah untuk menyembah kepadaku. Jadi artinya semua nabi, semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah Muhammad itu
adalah bagaimana mereka membawa risalah tauhid, la ma'buda illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 74, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini menceritakan tentang bagaimana Ibrahim itu bertauhid. Allah mengatakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi, wa idh qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidu asnaman aliha. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Jadi abahnya Ibrahim itu ngarannya Azar. Azar ini adalah seorang yang ahli dalam pahat memahat, yang ditugaskan oleh Raja Namrud untuk memahat berhala-berhala, untuk memahat patung-patung yang diletakkan oleh Raja Namrud di istananya. Ketika itu dikatakan oleh Ibrahim, wa idh qala li abihi azar atattakhidu asnaman aliha. Wahai ayahku, kata Ibrahim, mengapa engkau jadikan atattakhidu asnaman alihah, berhala-berhala ini sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Aku melihat engkau fi dhalalim mubin. Aku melihat engkau dan kaummu. Sungguh engkau dan kaummu adalah termasuk daripada minal inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Jadi bagaimana Ibrahim muda? Ibrahim muda ini belum peristiwa penyembelihan. Jadi selagi Ibrahim muda itu dia membantah orang tuanya. Dia berani membantah orang tuanya yang memahat berhala-berhala, ya, kemudian berhala itu untuk disembah. Jadi kadang mesti juga kalau kuitan itu kan Ibrahim nabi, sedangkan orang tuanya adalah seorang yang musyrik, seorang kafir. Nabi Nuh mempunyai anak yang kafir. Di zaman Rasulullah SAW itu banyak sahabat-sahabat yang awalnya kafir. Sebut saja Umar bin Khattab, itu kan seorang pembunuh, seorang peminum khamar, syaribul khamar. Tetapi dengan hidayah, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling terdepan membela dakwah Rasulullah SAW. Kita ingat bagaimana seorang perempuan Quraisy yang bernama Hindun bin Utbah. Bahkan Hindun ini digelari oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai akilatud dadbah, artinya seorang yang berjuluk pemakan hati. Bukan makan hati, bukan, tapi pemakan hati, hati bujuran yang dimakan. Hati siapa? Hati Sayyidina Hamzah. Ketika Hamzah dia menyuruh seseorang untuk membunuh Hamzah, dia suruh budaknya untuk membunuh Hamzah. Kemudian Sayyidina Hamzah meninggal, dia cari jasad Sayyidina Hamzah yang telah mati, yang telah wafat. Kemudian dibelahlah dadanya, diambil hatinya, dipotong telinga Sayyidina Hamzah, lidahnya dipotong, dibikin oleh Hindun tadi sebagai gelang kaki. Ini luar biasa. Telinga Hamzah itu dipotong, dimutilasi. Imba itu diolah gelang kaki lagi. Ini luar biasa. Sampai didengar oleh Rasulullah SAW, saking sadisnya Hindun ini. Beliau Rasulullah SAW mengatakan, kalau saja Hindun tadi benar-benar memakan hati pamanku, maka sungguh haram baginya surga. Sungguh dia akan masuk ke dalam neraka dan dia akan kekal di dalam neraka. Tapi Hindun ini tidak sampai menelan. Jadi hati yang dimakan tadi kadang sampai ditaguk.
kada sanggup menanggung. Nah inilah makanya mengapa setelah itu Hindun, seorang yang luar biasa sadisnya, mendapat hidayah setelah peristiwa Fathu Makkah. Hindun menjadi orang yang terdepan membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya kita ini, bahkan Rasulullah melarang, kalau orang ahli maksiat ma'ruf, diketahui oleh semua orang bahwa si A itu adalah seorang pembunuh, bahwa si B itu adalah seorang peminum khamar, suka nyabuk, suka jenit dan lain sebagainya, maka jangan kita maki, jangan kita hina, jangan kita remehkan. Siapa tahu seorang yang dikenal sebagai ahli maksiat itu, sedangkan kita yang mencibir, kita yang memaki, kita yang menghina, kita menganggap diri kita sebagai ahli ibadah, alim, ahli ibadah. Mungkin saja orang yang dikenal sebagai ahli maksiat, di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, dia sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang menghina, kita yang mencaci, kita yang mencibir, belum tentu kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Banyak peristiwa yang terjadi, banyak sejarah seorang ahli maksiat yang justru mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaliknya justru seorang ahli ibadah yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada sejarah Rasulullah Ibrahim alaihissalam. Di ayat selanjutnya Quran surah Al-An'am ayat 75 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma janna 'alaihi al-lail ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin." Maka tak kala malam tiba, maka tak kala malam gelap gulita. Ini percakapan yang terjadi ketika Ibrahim itu bersama kaumnya. Jadi tak kala malam itu tiba, ketika malam itu gelap gulita, ra'a kaukaba falamma janna alaihi al-lail ra'a kaukaba, kemudian Ibrahim itu melihat bintang-bintang. Qala hadza rabbi, kata Ibrahim, sehingga perkataan Ibrahim ini didengar oleh kaumnya. Qala hadza rabbi, inilah Tuhanku, kata Ibrahim. Falamma afala qala la uhibbul afilin, maka tak kala malam itu menjadi terang. Artinya ketika malam itu berubah menjadi siang. Qala la uhibbul afilin, sesungguhnya aku tidak menyukai sesuatu yang bisa hilang. Nah, ini adalah merupakan sebuah sindiran kepada kaumnya, karena kaum ketika itu menyembah bintang-bintang. Kata Ibrahim, tak kala aku melihat bintang, inilah Tuhanku. Namun bintang-bintang itu redup seiring dengan hilangnya malam. Aku tidak menyukai sesuatu yang bisa hilang. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, falamma ra'al qamara bazigha, tak kala bulan itu terlihat dengan jelas. Qala hadza rabbi, inilah Tuhanku, kata Ibrahim. Qala hadza rabbi falamma afala, tak kala bulan itu juga terbenam, tak kala bulan itu hilang. Qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin, kalaulah tidak karena petunjuk dari Tuhanku, maka niscaya aku termasuk daripada orang-orang yang sesat. Ini sindiran juga kepada kaumnya. Yang lebih besar lagi, falamma ra'as syamsa, maka tak kala aku melihat matahari terbit,
Falamma ra'as syamsa bazighah qala hadza rabbi, inilah Tuhanku, kata Ibrahim. Hadza akbar, ini lebih besar daripada bulan. Ini lebih besar daripada bulan. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun, sekarang aku berlepas. Sudah, aku berlepas daripada kesyirikan. Aku berlepas daripada mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini adalah sindiran-sindiran dari Allah melalui Ibrahim. Karena pada saat itu kaumnya menyembah bintang-bintang, mereka menyembah bulan, mereka menyembah matahari. Inilah yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Ibrahim muda, pada suatu ketika Azar ini membawai Ibrahim untuk mengadakan pesta. Jadi Raja Namrud itu mengadakan pesta di istana. Ayo kita Ibrahim sama-sama pergi ke istana. Aku lagi sakit, kata Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim tidak ikut bersama ayahnya. Namun ketika Azar itu telah berangkat, Nabi Ibrahim itu tulak sorangan menuju ke istana Namrud dengan membawa kapak. Ya, diam-diam Nabi Ibrahim tadi masuk ke istana Namrud, sedangkan Namrud tadi sedang mengadakan pesta. Tanpa diketahui, Ibrahim ini menghancurkan berhala-berhala yang ada di istana Raja Namrud. Seluruhnya hancur kecuali satu patung yang besar. Kemudian patung yang besar tadi digantungkan kapak di leher. Di kapak tadi digantung oleh Nabi Ibrahim di gulu berhala atau patung nang besar tadi. Nah, sehingga setelah Raja Namrud mengetahui apa yang terjadi di istananya, ketika itu Raja Namrud bertanya kepada Ibrahim, "Anta fa'alta hada?" Apakah engkau yang berbuat ini, wahai Musa? "Anta fa'alta hada bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang telah berbuat demikian kepada Tuhan-Tuhan kami? Kata Namrud. Kemudian Ibrahim menjawab, bukan. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Akan tetapi yang berbuat ini, coba lihat ini. Yang berbuat ini adalah patung yang besar ini. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang menghancurkan patung-patung berhala-berhalamu itu adalah yang besar ini. Ini kata Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inilah bagaimana tauhid yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah tauhid kepada orang-orang Quraisy. Di dalam Al-Quran surah An-Naba dijelaskan oleh mufassir, Anin Naba'il Azim. Yang dibawa oleh Rasulullah adalah berita yang besar. Apa berita yang besar itu? Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa berita yang besar itu adalah berita tentang risalah tauhid. Sehingga ketika Muhammad mentauhidkan, membawa risalah tauhid ini kepada orang-orang kafir Quraisy, apa yang menjadi jawaban orang-orang Quraisy ketika itu? Aja'alal alihata ilaha wahida. Engkau Muhammad, siapa engkau Muhammad? Aja'alal alihata ilaha wahida. Engkau menjadikan Tuhan yang kami sembah hanya satu. Engkau membawa risalah tauhid dengan menjadikan sesembahan-sesembahan kami ini hanya satu. Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini adalah sesuatu perkara yang mengherankan bagi kami, perkara yang sangat lucu bagi kami, wahai Muhammad. Untuk apa kami? Untuk diapakan sesembahan kami ini? Kami telah menyembah Lat, Uzza, Hubbal. Diapakan sembahan-sembahan kami ini?
Nah, itulah yang menjadi jawaban daripada orang-orang kafir Quraisy ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka tentang tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Orang-orang kafir Quraisy itu sesungguhnya memahami makna la ilaha illallah. Mereka memahami arti daripada la ilaha, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka menjadikan Allah itu sebagai sesuatu yang disekutukan. Wa ma na'buduhum, sesungguhnya kami tidaklah kami menyembah Lata, Uzza, Hubbal ini illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali hanyalah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya kalau mereka sembah Lata, artinya kalau mereka menyembah Uzza, Hubbal, itu adalah sebagai sarana mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memahami makna la ilaha illallah. Sebaliknya kita jamaah sekalian yang hidup di zaman sekarang, setiap saat, setiap hari kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ratusan bahkan ribuan kali kita baca. Tiap hari kita dengar kalimat tauhid ini. Sementara gawian kita apa? Sementara kita masih datang ke dukun-dukun. Sementara kita masih percaya dengan paranormal. Sementara kita masih percaya dengan pawang-pawang hujan. Sementara kita masih percaya dengan jimat. Apa sesungguhnya makna daripada la ilaha illallah? Bahkan kita dapati kadang-kadang pian soala ke warung misalnya. Di warung itu kan kadang-kadang ada tulisan kaligrafi kalimat tauhid. Ganal besar la ilaha illallah. Tetapi di samping kaligrafi tauhid itu ada muallaqah, tamimah muallaqah. Ada jimat yang tergantung. Pada satu sisi kalimat tauhid, di sisi lain adalah sesuatu yang bisa membatalkan daripada tauhid. Nah, inilah kurangnya pemahaman kita dengan makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Al-Isra ayat 57. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sungguh azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini adalah sebagai khitab. Ayat ini adalah sebagai khitab kepada orang-orang yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dari makhluk ciptaan Allah yang mempunyai akal. Ini khusus kepada makhluk Allah yang mempunyai akal, bukan kepada makhluk yang tidak mempunyai akal. Jadi makhluk Allah itu ada yang mempunyai akal, ada yang tidak mempunyai akal. Yang mempunyai akal itu adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah dari nur. Kemudian iblis. Kemudian yang ketiga adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Kalau yang tidak berakal itu air, tanah, air. Kemudian pohon, tumbuhan, hewan. Nah, ini ciptaan Allah yang tidak mempunyai akal. Nah, ayat ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyembah selain Allah yang mereka mempunyai akal.
Sebagaimana orang-orang jahiliyah itu, jamaah sekalian, mereka menganggap bahwa malaikat itu kan akhirnya tak ya, yang menandakan muannas. Kalau muannas itu artinya perempuan. Sehingga orang-orang jahiliyah ini menganggap bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak putri Allah. Anak-anak putri Allah. Begitu pula orang-orang Nasrani menganggap Isa adalah anak Allah. Begitu pula orang-orang Yahudi menganggap bahwasanya Uzair ibnullah. Uzair itu juga adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah, padahal yang mereka sembah itu, yang mereka seru itu, yang mereka meminta pertolongan kepada mereka itu, malaikat, jin, kemudian manusia, mereka itu juga mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka juga takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapa menyembah kepada orang yang juga mencari ridho Allah, yang mereka juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita yakin bahwasanya tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah, maka itulah yang kita sembah. Apakah malaikat bisa menciptakan? Apakah jin atau iblis bisa menciptakan? Apakah manusia bisa menciptakan? Kalau tidak bisa menciptakan, la ma'buda illallah. Tidak ada yang patut kita sembah kecuali hanyalah Allahu Azza wa Jalla, Allahu Ahad, Allah yang satu. Titik, itu aja keyakinan kita, pegangan kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu beribadah kepada Allah, hendaknya dia langsung memohon, langsung meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita menggunakan tawassul, perantara kepada selain Allah, dengan tawassul yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawassul itu artinya apa? Perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, tetapi dengan tawassul yang terlarang. Sebagaimana orang-orang jahiliyah tadi, mereka bertawassul kepada patung-patung, berhala-berhala, dengan maksud untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang tawassul, ya, ketika kita berbicara tentang wasilah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, siapa yang tidak bertawassul dalam beragama, siapa yang tidak bertawassul di dalam beragama, di dalam beribadah, maka dia kufur. Kemudian siapa yang mengingkari adanya tawassul, maka dia juga kufur. Paham maksudnya lah? Siapa yang mengingkari adanya tawassul, dia akan kufur. Artinya tawassul itu sebenarnya ada. Jadi tawassul yang kita lakukan sebagai umat Islam di dalam beribadah adalah wasilah kita itu adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita mengetahui salat, bagaimana kita mengetahui puasa, zakat, haji, wudu, kalau tidak dengan perantara Nabiullah Muhammad SAW. Jadi siapa yang tidak percaya tawassul, ya, siapa yang tidak percaya dengan Rasulullah Muhammad SAW, maka berarti dia telah kufur. Sedangkan rukun daripada iman itu adalah percaya kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang mengingkari adanya tawassul, maka dia juga kufur. Karena tawassul itu sendiri adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam ajaran Islam. Bagaimana tawassul yang dibolehkan di dalam Islam? Bagaimana tawassul yang dibolehkan di dalam Islam itu? Yang pertama adalah tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh. Jadi kita bertawassul
dengan amal soleh yang kita lakukan. Maaf ketika misalnya kita ada sesuatu kesulitan, dan dalam hidup ini kan kadang-kadang kita ada sesuatu yang sulit, sesuatu yang cobaan yang menyulitkan bagi kita. Nah, ketika itu kita ingat apa amal soleh yang pernah kita lakukan. Misalnya kita selalu sedekah, misalnya kita selalu baca Quran, sholat sunat, sholat wajib. Kita ingat sholat kita itu, ya Allah, andaikan amal soleh yang aku lakukan, sedekah yang aku lakukan itu ya Allah adalah merupakan suatu amal soleh yang Engkau ridhoi ya Allah, maka keluarkan aku dari kesulitan yang sekarang aku hadapi. Nah, ini yang terjadi ketika 3 orang pemuda, tawasulnya 3 orang pemuda yang terjebak dalam sebuah gua. Orang yang pertama, jadi guanya itu ketika mereka masuk, guanya itu tertutup batu. Kadakawa lagi keluar, sudah berusaha keras untuk keluar, tetap kadakawa. Yang satu bertawasul dengan amal soleh. Apa amal soleh? Pemuda yang satu ini selalu memberikan minuman susu kepada kedua orang tuanya. Jadi susu itu selalu diantar ke rumah orang tuanya. Kedua orang tuanya selalu diberikan susu. Kemudian pada satu saat orang tuanya ini tertidur hingga dia tidak jadi memberikan susu kepada orang tuanya. Maka ketika itu dia tunggu dan dia tidak berikan susu itu kepada istri dan anak-anaknya. Dia hanya ingin memberikan susu itu kepada orang tuanya. Itu yang dilakukan setiap hari, Maka ketika itu dia bertawasul, ya Allah, andaikan baktiku itu kepada orang tua, andaikan baktiku kepada orang tua itu merupakan sebagai amal soleh yang Engkau ridhoi ya Allah, maka izinkan ya Allah, maka tolong ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku agar batu ini bisa bergeser. Maka bergeserlah batu yang menutupi gua tadi. Mohon maaf sedikit lagi. Yang kedua, pemuda yang kedua juga bertawasul dengan amal soleh. Apa amal soleh yang dilakukan oleh pemuda yang kedua tadi? Jadi dia itu punya paman. Ya, pamannya ini ada berisi anak gadis yang dia cintai. Jadi jatuh cinta kepada anak pamannya, itu berarti kan sepupu sekali, anak paman. Tetapi ketika dia ingin terus terang berkata jujur, cintanya itu ditolak karena diterima oleh wanita yang merupakan sepupunya tadi. Nah, padahal dia sangat cinta. Maka kemudian setelah beberapa saat kemudian dia wanita tadi datang kepada pemuda tadi. Datang itu untuk apa? Bukan untuk minta lamar, bukan, tapi datang untuk meminta duit, minta pinjaman duit, karena dia sangat butuh terhadap uang ketika itu. Maka diberikanlah oleh pemuda tadi sejumlah uang, karena memang wanita tadi berhajat. Kemudian dia memberikan syaratnya engkau harus tidur denganku. Aku akan berikan uang, aku beri duit, tapi harus tidur denganku. Kemudian ujar wanita tadi, siap. Maka tak kalah dia tidur dengan wanita tadi. Ketika ia ingin berbuat zina kepada wanita tadi, maka terucap di lisan wanita tadi, tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Artinya apa? Aku adalah wanita yang tidak halal bagimu. Sadar pemuda tadi, istighfar. Dia sadar, kemudian dia begitu saja pergi dengan meninggalkan duit yang sudah dia diberinya lawan wanita tadi. Nah, kemudian dia bertawassul. Dia bertawassul dengan amal solehnya. Ya Allah, andaikan amal solehku itu adalah satu perbuatan yang Engkau ridhai ya Allah, maka geserlah batu itu. Batu itu bergeser. Kemudian pemuda yang ketiga
Pemuda yang ketiga juga bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawasul amal soleh, yaitu dengan pada suatu ketika dia ini adalah seorang bos, ya, artinya mempunyai banyak anak buah karyawan, tetapi satu orang daripada karyawannya ini dia lupa memberikan gaji. Kada ingat memberi gaji. Semestinya kan sudah dapat gaji berataan, tapi saikung nang kada tabari duit, tabari gaji. Kemudian setelah beberapa saat duit nang semestinya jadi gajian ini kan dipakai, diputar gasan dagangan, diputar gasan usahanya itu adalah ternak sapi, ternak unta, ternak kambing, sehingga kambing itu beranak pinak banyak karena juga nang tabuat itu duit gaji daripada nang kada dibayarkan tadi. Nah, setelah itu datang pemuda tadi untuk menagih gajinya. Datang, mana gajiku? Ujar si pemuda tadi, gaji ikam itu sudah diputar duitnya. Ini hasilnya nih, unta, kambing banyak. Nah, kubariakan semenyahan lawan ikam, ambil semua ternakku ini, termasuk budak-budak yang aku punya, ambil semua. Nah, kemudian diambil oleh pemuda tadi, karyawan tadi diambilnya. Nah, kemudian dia bertawasul dengan amal soleh ini, ya Allah, andaikan sedekahku itu ya Allah adalah merupakan sebuah amal soleh yang senantiasa Engkau ridhai, ya Allah, Engkau ridho, maka bukalah batu yang menutup gua tadi. Maka terbukalah batu tadi. Nah, sehingga mereka bertiga selamat, bisa keluar dari gua yang mereka terjebak di dalam gua tersebut. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada berbagai hal yang menyangkut tentang la ilaha illallah. Penjelasan tentang la ilaha illallah. Karena waktu yang tidak mengizinkan, mudah-mudahan kita bisa menyambung pada kesempatan yang lain biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.